Selamat datang di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 atau Advanced Financial Accounting 1. Hari ini, kita akan menyelami dunia investasi yang menarik melalui modul 01 tentang penggabungan usaha dan investasi saham. Fokus kita adalah pembelian saham secara langsung dari investi, kunci untuk membangun hubungan bisnis yang kuat. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang analis di sebuah perusahaan modal ventura atau venture capital yang sedang mengawasi perjalanan sebuah startup dari nol hingga menjadi pahlawan di pasar industri? Hari ini, kita akan membongkar sebuah cerita menarik tentang startup portofolio kita bernama Udintech yang tiba-tiba dilirik oleh investor strategis besar, yaitu PT Clara. Namun, ini bukan sekedar cerita tentang investasi biasa, melainkan tentang bagaimana akuntansi investasi berperan untuk membuat laporan keuangan benar-benar bicara mengenai kekuatan, kontrol, dan nilai tersembunyi di balik sebuah transaksi. Kita akan bersama-sama mencari jawaban atas pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya cara menghitung porsi kepemilikan PT Clara nantinya, dan berapa nilai aset bersih yang sebenarnya mereka dapatkan dari transaksi ini? Akuntansi investasi bukan cuma soal angka kering, tapi merupakan narasi tentang siapa yang memegang kendali di balik layar sebuah bisnis. Untuk memahaminya secara utuh, kita tidak akan loncat-loncat, melainkan berjalan secara sistematis melalui 5 babak utama dalam peta perjalanan kita. Pertama, kita akan membedah proses akuisisi langsung untuk menghitung porsi kepemilikan saat seseorang membeli saham yang benar-benar baru, atau fresh from the oven. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang sedikit lebih rumit, yaitu komplikasi saham preferen atau preferred stock, di mana ada sosok anak emas yang memiliki hak istimewa lebih dulu dibandingkan yang lain. Setelah itu, kita akan belajar cara mengurai laba untuk memisahkan mana hasil keringat dari operasi harian dan mana kejadian luar biasa yang hanya terjadi sekali seumur hidup. Tidak ketinggalan, kita akan mengungkap misteri niat baik atau goodwill, sebuah aset gaib yang nilainya bisa naik turun seiring berjalannya waktu. Terakhir, kita akan menutup perjalanan ini dengan menerapkan semua teori tersebut ke dalam sebuah studi kasus nyata. Sekarang, mari kita siapkan mental untuk masuk ke babak pertama dan belajar cara menghitung potongan kue kepemilikanmu sendiri. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Kenapa sih menghitung persentase kepemilikan itu sangat penting saat membeli saham langsung dari perusahaan? Logikanya begini, saat kamu membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan, bukan dari pemegang saham lama, kamu sebenarnya sedang mengubah total kue yang dibagi. Bayangkan, perusahaan awalnya punya satu loyang kue yang dibagi ke pemegang saham lama. Ketika kamu masuk, perusahaan memanggang kue tambahan khusus untukmu. Sekarang total kuenya menjadi lebih banyak, dan porsimu adalah hasil bagi antara saham yang kamu beli dengan total seluruh saham yang ada setelah transaksi. Inilah konsep intinya. Persentase kepemilikan didapat dari membagi saham yang kamu beli dengan total saham beredar setelah transaksi selesai dilakukan. Agar lebih tergambar jelas, mari kita lihat bagaimana logika ini bekerja pada sebuah kasus nyata yang dialami oleh PT Udin. Mari kita bedah fakta kunci dalam pertemuan antara PT Clara dan Udintech pada 1 Januari 2009. Sebelum transaksi, Udintech memiliki 20.000 lembar saham biasa yang beredar dengan total ekuitas sebesar Rp350.000. Kemudian, PT Clara masuk dan membayar Rp450.000 untuk membeli 20.000 lembar saham baru yang baru saja diterbitkan. Untuk menghitung kepemilikan PT Clara, kita tidak hanya melihat saham mereka saja, tapi juga total saham setelah digabung, yaitu 20.000 lembar milik Clara ditambah 20.000 lembar saham lama, sehingga totalnya menjadi 40.000 lembar. Dengan perhitungan 20.000 dibagi 40.000, kita mendapatkan angka 50%. Kesimpulannya, dengan langkah berani membeli saham baru tersebut, PT Clara kini resmi menguasai separuh dari Udintech. Namun memiliki 50% perusahaan barulah permulaan, karena pertanyaan berikutnya adalah, 50% dari harta karun apa yang sebenarnya mereka dapatkan? Setelah tahu PT Clara punya separuh perusahaan, kita harus menggali lebih dalam untuk menemukan nilai harta karun di balik angka 50% itu.
Caranya adalah dengan menghitung 50% dari total ekuitas atau nilai buku perusahaan tepat setelah investasi masuk. Sebelum investasi, ekuitas awal Udintek adalah Rp350.000. Tapi karena ada suntikan modal dari penjualan saham ke PT Clara sebesar Rp450.000, maka kas dan ekuitas perusahaan pun membesar menjadi Rp800.000. Dari sinilah kita bisa menghitung nilai buku yang diperoleh PT Clara, yaitu 50% dikali Rp800.000 yang hasilnya adalah Rp400.000. Insight menariknya adalah PT Clara rela membayar Rp450.000 untuk mendapatkan aset bersih yang nilainya hanya Rp400.000. Selisih Rp50.000 inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai goodwill. Tapi tahan dulu rasa penasaranmu, karena dunia nyata bisa jadi lebih rumit jika ada anak emas di dalam perusahaan. Kamu mungkin sudah mahir menghitung kepemilikan di perusahaan yang hanya punya saham biasa. Tapi sekarang bersiaplah menghadapi si pembuat masalah yang bernama saham preferen atau preferred stock. Dalam metode ekuitas atau equity method, keberadaan saham preferen mengubah aturan main karena mereka adalah anak emas yang memiliki hak prioritas dibandingkan saham biasa atau common stock. Sebagai investor, kamu tidak bisa langsung mengklaim hak atas seluruh laba atau ekuitas perusahaan karena kamu harus memberikan hak si anak emas ini terlebih dahulu. Ada 2 penyesuaian wajib yang harus kamu lakukan. Saat akuisisi, kamu harus menghitung nilai buku saham biasa dengan cara mengurangi total ekuitas dengan hak pemegang saham preferen. Kemudian di setiap periode, kamu juga harus menghitung laba untuk saham biasa dengan cara mengurangi laba bersih dengan dividen preferen yang harus dibayar. Mari kita lihat bagaimana kerumitan ini muncul dalam persaingan antara PT Sanjaya dan PT Legenda. Mari kita bedah struktur ekuitas PT Legenda yang memiliki total nilai Rp7 juta di awal tahun 2012. Di sini kita melihat adanya saham preference 10% kumulatif senilai Rp2 juta yang berdiri berdampingan dengan saham biasa, modal disetor, dan saldo laba. Ketika PT Sanjaya membayar Rp2.500.000 untuk membeli 40% saham biasa PT Legenda, langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menentukan kue mana yang benar-benar bisa dibagi untuk pemegang saham biasa. Kita harus mengurangi total ekuitas Rp7 juta dengan hak pemegang saham preferen sebesar Rp2 juta, sehingga tersisa Rp5 juta untuk ekuitas saham biasa. Dari angka itulah kita hitung porsi PT Sanjaya, 40% dikali Rp5 juta yang hasilnya adalah Rp2 juta. Sekarang kita punya 2 angka kunci, harga beli Rp2.500.000 dan nilai buku yang diperoleh Rp2 juta. Apa artinya jika kita membayar lebih mahal dari nilai buku yang kita dapat? Momen inilah yang kita sebut sebagai munculnya goodwill, yaitu saat harga beli terasa lebih mahal daripada porsi kue yang kita dapatkan secara buku. Dalam kasus PT Sanjaya, mereka rela membayar Rp2.500.000, padahal nilai buku aset bersih yang diperoleh hanyalah Rp2 juta. Selisih sebesar Rp500.000 inilah yang disebut goodwill, yang secara sederhana dirumuskan sebagai harga beli dikurangi nilai buku yang diperoleh. Goodwill sendiri adalah harga yang kita bayar untuk hal-hal tidak berwujud, namun sangat berharga, seperti merek terkenal, jaringan pelanggan setia, teknologi rahasia, atau tim manajemen yang hebat. Angka Rp500.000 ini nantinya akan dicatat sebagai aset di neraca PT Sanjaya, karena mencerminkan nilai masa depan yang diharapkan. Setelah kita paham bagaimana cara mencatat aset gaib ini, sekarang mari kita belajar bagaimana cara mengelola catatan laba agar tidak tercampur seperti gado-gado. Sebagai investor, laporan laba rugi kamu harus sangat jeli dalam membedakan sumber keuntungan agar tidak terjebak dalam angka yang menyesatkan. Bayangkan perusahaan investi kamu. Di satu sisi, mereka dapat laba rutin dari operasi toko sebesar 500 juta. Namun di sisi lain, mereka kena musibah kebakaran gudang yang merugi 50 juta. Investor lain perlu tahu mana keuntungan yang sifatnya berulang atau ordinary dan mana yang sifatnya sekali seumur hidup atau luar biasa atau extraordinary. Prinsip dalam metode ekuitas sangat tegas. Bagian investor atas laba atau rugi investi harus dipisahkan sesuai sifat aslinya, baik itu biasa, luar biasa, atau penyesuaian kumulatif.
Mari kita lihat bagaimana seorang akuntan menuangkan logika ini ke dalam jurnal saat perusahaan investi sedang tertimpa musibah. Coba perhatikan bagaimana Carlco yang memiliki 40% saham Homerco mencatat hasil laporan laba rugi yang campur aduk. Homerco melaporkan laba operasi Rp500, namun ada kerugian kebakaran luar biasa sebesar Rp50, sehingga laba bersihnya Rp450. Carlco dilarang keras hanya mencatat satu angka tunggal Rp180 sebagai laba investasi. Jurnal yang benar adalah dengan memisahkan keduanya. Pertama, kita menambah nilai investasi dan pendapatan sebesar Rp200 untuk mengakui 40% dari laba operasi. Kedua, kita mencatat sisi musibahnya dengan mengurangi nilai investasi sebesar Rp20 untuk mengakui 40% dari kerugian kebakaran. Hasil akhirnya memang tetap kenaikan investasi sebesar Rp180, tapi laporan laba rugi Carlco kini jauh lebih informatif dan transparan karena menunjukkan kinerja bisnis inti yang sebenarnya masih sangat sehat. Sekarang, mari kita kembali mengawasi aset gaib kita agar nilainya tidak menguap begitu saja di neraca. Goodwill seringkali dianggap sebagai aset gaib karena bentuknya yang tidak terlihat. Namun, ia harus dijaga dengan sangat ketat agar tidak menguap. Secara analogi, goodwill itu ibarat reputasi atau nama besar yang dibayar perusahaan saat akuisisi. Dulu, goodwill harus disusutkan atau amortized setiap tahun seperti mesin. Namun kondisi sekarang sudah berubah total. Goodwill tidak lagi disusutkan secara rutin. Lantas bagaimana kita memastikan ia tetap bernilai? Solusinya adalah goodwill harus diuji penurunan nilainya atau impairment test setiap tahun. Jika ternyata reputasi atau nilai pasarnya turun drastis, kita harus berani mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment loss agar perusahaan tidak membawa-bawa aset kosong di neraca mereka. Mari kita bedah langkah demi langkah bagaimana uji penurunan nilai ini dilakukan secara teknis. Goodwill seringkali dianggap sebagai aset gaib karena bentuknya yang tidak terlihat. Namun, ia harus dijaga dengan sangat ketat agar tidak menguap. Secara analogi, goodwill itu ibarat reputasi atau nama besar yang dibayar perusahaan saat akuisisi. Dulu, goodwill harus disusutkan atau amortized setiap tahun seperti mesin. Namun kondisi sekarang sudah berubah total. Goodwill tidak lagi disusutkan secara rutin. Lantas bagaimana kita memastikan ia tetap bernilai? Solusinya adalah goodwill harus diuji penurunan nilainya atau impairment test setiap tahun. Jika ternyata reputasi atau nilai pasarnya turun drastis, kita harus berani mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment loss agar perusahaan tidak membawa-bawa aset kosong di neraca mereka. Mari kita bedah langkah demi langkah bagaimana uji penurunan nilai ini dilakukan secara teknis. Proses penyelamatan aset goodwill dilakukan melalui 2 tahap uji penurunan nilai sesuai panduan standar akuntansi pada tingkat unit pelaporan atau reporting unit. Tahap pertama adalah uji awal atau the screening test, di mana kita bertanya, apakah nilai wajar unit ini masih lebih besar dari nilai bukunya? Jika jawabannya ya, maka proses selesai karena goodwill dianggap masih aman. Namun jika tidak, kita harus lanjut ke tahap kedua. Di tahap kedua, kita melakukan uji pengukuran atau the measurement test untuk menghitung berapa besar kerugian sebenarnya. Caranya adalah dengan membandingkan nilai tercatat goodwill dengan nilai wajar tersirat atau implied fair value yang baru saja dihitung. Jika nilai di buku ternyata lebih tinggi, selisihnya adalah kerugian atau impairment loss yang wajib diakui. Namun ingat, jangan pernah terpaku hanya pada jadwal tahunan, karena ada situasi tertentu yang mengharuskan kita melakukan uji dadakan. Meskipun pengujian tahunan itu wajib, kamu jangan tunggu sampai tanggal rutin jika tiba-tiba muncul sinyal lampu merah atau pemicu penurunan nilai atau impairment indicators. Apa saja pemicunya? Pertama, kehilangan otak perusahaan seperti perginya CEO, tim riset dan pengembangan atau R&D, atau personel kunci lainnya. Kedua, adanya rencana atau ekspektasi untuk menjual unit bisnis tersebut. Selain itu, waspadalah terhadap guncangan eksternal seperti perubahan hukum,
masalah regulasi dari badan pengawas, atau persaingan membabi buta dari kompetitor baru. Prinsip utamanya adalah tetap waspada dan proaktif. Jangan biarkan neraca kamu penuh dengan goodwill yang sebenarnya sudah tidak baik atau good lagi bagi masa depan bisnis. Sekarang, mari kita satukan semua teori ini dalam perhitungan pendapatan tahunan yang nyata untuk PT Sanjaya. Kita kembali ke kasus PT Sanjaya dan PT Legenda untuk menghitung hak laba tahunan mereka di tahun 2013. Faktanya, PT Legenda meraih laba bersih Rp700.000 dan membayar dividen Rp200.000. Langkah pertama yang paling krusial adalah memberikan hak si anak emas atau pemegang saham preferen 10% kumulatif terlebih dahulu. Mereka berhak atas Rp200.000 meskipun dividen tidak diumumkan sekalipun. Langkah kedua, kita hitung sisa kue untuk saham biasa, yaitu Rp700.000 dikurangi Rp200.000 sehingga tersisa Rp500.000. Barulah di langkah ketiga, kita hitung porsi PT Sanjaya sebagai pemilik 40% saham biasa, yaitu 40% dikali Rp500.000 yang hasilnya tepat Rp200.000. Angka Rp200.000 inilah yang resmi dicatat sebagai laba dari investasi di tahun 2013. Namun, bayangkan apa jadinya jika kita mengabaikan detail-detail rumit ini dalam laporan kita? Mengabaikan aturan-aturan akuntansi investasi ini ibarat menyimpan bom waktu yang siap meledak di dalam laporan keuanganmu. Jika kamu salah hitung kepemilikan, klaim dividen dan hak suara akan meleset, dan kamu bisa kehilangan kendali atas perusahaan tersebut. Jika kamu mengabaikan hak saham preferen, laba investasimu akan tercatat terlalu tinggi atau overstated, sehingga laporanmu menjadi menipu. Bahkan, gagal melakukan uji penurunan nilai goodwill akan membuat aset di neraca menggembung atau overvalued, seperti mengemudi mobil hanya dengan melihat kaca spion yang rusak. Dampak akhirnya sangat pahit. Ketika kebenaran terbongkar saat audit atau krisis, investor akan merasa dibohongi. Harga saham akan terjun bebas, dan reputasi perusahaan hancur seketika. Intinya, akuntansi yang akurat dan taat aturan bukan sekedar birokrasi, melainkan fondasi utama kepercayaan di pasar modal. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan dengan memegang 3 kunci utama yang harus selalu kamu ingat. Pertama, selalu tanya struktur modal perusahaan investi. Apakah ada saham preferen atau tidak? Karena itu mengubah segalanya. Kedua, selalu pisahkan laba yang biasa dan luar biasa agar laporanmu jujur dalam menunjukkan sumber keuntungan yang sebenarnya. Ketiga, jaga aset goodwill dengan penuh waspada karena ia bisa menjadi beban jika tidak diuji secara rutin dan proaktif melalui pengujian penurunan nilai atau impairment test. Ingatlah catatan penting ini. Pemahaman mendalam terhadap ekuitas investi adalah fondasi utama bagi akurasi laporan konsolidasi kamu nantinya. Kamu sekarang sudah resmi, ready to consolidate, atau siap untuk melangkah ke tahap yang lebih tinggi.